Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Masih diam di rumah, stay at home, social distancing, dan jaga kesehatan ya guys. Jaga imun tubuh sehingga kita semua terhindar dari Guys, kali ini saya akan mengajak teman-teman tentang melihat perkembangan anak-anak muda sekarang. Nah, bagi teman-teman di rumah yang memiliki putra atau putri remaja yang sekarang sudah mengenal tentang seni, tentang dunia acting, tentang pergaulan dan lain sebagainya, otomatis itu akan berbeda dengan zaman kita dulu guys. Nah, saya punya beberapa cuplikan video yang berhubungan dengan pergaulan anak muda. Kali ini saya akan mengangkat tentang tato guys. Nah, kalau kita pikir-pikir, tato sekarang itu sudah mulai banyak di masyarakat. Kalau kita perhatikan, masyarakat sudah banyak yang melukis tubuhnya guys. Ini bukan tentang salah atau benarnya, tetapi kalau saya melihat ini tentang sebuah apresiasi. Nah, ternyata di Indonesia itu tato belum begitu disenangi oleh sebagian besar masyarakat. Kenapa? Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa tato itu masih belum bermasyarakat di Indonesia, kita lihat cuplikan ini. Tina, nggak ada lah, dia aja emang rese. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Nah, ini apaan ya? Nino, kamu apa natonya? apa-apaan sih kayak begitu? Gak siapa suruh nato ya? Nino, kenapa? Ya kita ketawa, kamu kita ketawa ya? Lihat sih, kurang ajar tau gak sih kamu? Nggak, itu tato, dari kapan natonya? Nggak tadi keluar ngapain? Ini nato bagaimana sih? Iya, apa nato di mana? Apa-apaan sih? Masuk dulu, gue ngomong sama Nino. Masuk dulu. Nino sini, Nino. Kamu kan bapaknya, bisa kasih tahu yang bener dong. Kamu tau kan nggak bisa jadi imam. Ya udah sekarang gini, biar aku sebagai bapak yang ngasih tahu. Oke, dengerin ya. Oke, sekarang papa tanya. Ini nato gini berapa harganya? 1.750.000. 1.750.000. Ini kayak gini nih, ini kayak gini. Ini, ya Allah Uya, ini kan tato. Lu tahu kan di Islam nggak bisa, tahu nggak kayak begini? Nggak bisa sholat. Bener, no, bener. Siapa yang suruh nato? Di mana-mana tuh pengen ngilangin. Ya Allah, pengen ngilangin tatonya supaya bisa sholat yang benar, bisa diterima sama Allah. Ini kenapa begini? Siapa suruh nato? Kamu dari tadi maunya apa sih? Oke, aku marah. Tadi belain, tadi marah pertama, sekarang ngebelain mak. Ngapain? Ya Allah, ya Robi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bener. Kok gitu sih ya? Aku lihat tuh, ini gambar kamu. Ini masih sensitif ini, lihat tuh. Aku kasih gambar kamu tuh, lihat tuh. Mukanya mirip kayak kamu kan? Dari mana? Hah? Apa-apaan itu jelek banget, hapus nggak? Ya mah gimana bisa dihapusin, nggak bisa lah. Ya hapus, itu jelek banget. Ya gimana caranya, orang baru Kamu dibahas. kayak gembel kayak gitu, jelek tau nggak? Malu, Ya, gimana mungkin- kamu mau dakwah, mau motivasi orang-orang kayak gitu, lihat tuh kamu. Ya tinggal ditutupin lah pakai kemeja. Ya gimana mau ditutup? Ya udah tuh sama dia. Udah apa sih masalahnya? Kenapa sih kan Ya kamu itu tahu? mah biarin, bule mah bule, kamu mau beda lagi. Loh, kamu kan bilang sama aku, katanya kamu suka sama laki-laki tato, ya kan? Itu dari mana? Kapan aku ngomong kayak gitu, ngaco? Kamu pernah bilang kalau kamu suka sama laki-laki tato, terus sekarang aku tato. Kalau dihapus mana bisa lah. Itu jelek banget lagi, kamu ini ngapain lagi? Ya bagus lah. Bisa dapurnya. Sakit pak. Sakit ini masih merah. Setrika aja biar jelek ya. Tahu kamu ini ngaco Bagus ya? apa ya? Bagus. Ya toh. Keren nih. Ini ikan koi, kamu tahu nggak sejarah ikan koi kan biar kayak yakuza kan?
Weh, kanting. Kan bagus loh Pak, ikan tuna itu kan ikan pembawa Ya hoki. nggak mau tahu itu hapus. Gimana cara ngapusnya? Ya nggak Emang tahu pakai kamu bego. penghapus? Ngapain kamu pakai itu di pertama-tama? Ngapain kamu tintain itu tangan? Ya udah sih, biasa aja. Ini apa? Ya udah, biasa aja kan tinggal pakai kemeja. Aku tuh pengen mengekspresikan ini aku tato apa Bapak-bapak seni jangan aku. diem aja dong Pak. Itu anaknya Bapak gimana? Kamu mau bener-bener ih, malu-maluin tau gak? Maluin gimana? Kalau pakai setrika Iris. Setrika apaan, mana bisa Bagus Pak, masa Bapak nggak lihat? Tuh, sakit. Lihat tuh merah kayak gini nih. Nih si Aladis yang ngajakin itu. Nah, sama temen sama Toyun. Di mana Kim? Nah guys, dari cuplikan-cuplikan itu mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan tentang budaya kita di Indonesia guys. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah guys, video itu walaupun berupa prank, saya ambil potongan-potongan video pendek dari beberapa selebritis. Di sini saya mengambil videonya Nino Uya dengan videonya Amarzoni guys. Nah, bagaimana tanggapan keluarganya? Ternyata selebritis itu tidak semuanya terbuka guys untuk tato ini. Karena apa? Karena bagi mereka yang memahami tentang hukum Islam dan kesehatan, pastilah mereka tidak mendukung keluarga terdekatnya atau orang-orang yang mereka cintai untuk menggunakan tato. Nah, saya apresiasi sekali sebenarnya guys melihat video tadi. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya memperhatikan banyak sekali anak-anak muda sekarang yang tidak lagi memperhatikan tentang agama, tentang kesehatan. Mereka hanya berpikir tentang kesenangan saat ini, tentang keindahan saat ini. Kita tidak bisa pungkiri guys bahwa tato itu adalah sebuah nilai seni, tetapi kan ada seni lain yang bisa kita apresiasi juga. Kalau dalam segi agama, ya dari buku-buku yang saya baca dan dari pendapat-pendapat para ulama dan lain sebagainya di dalam agama saya, bagi mereka yang menggunakan tato itu hukumnya haram guys. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa pakai tato itu haram, kemudian kita masih menggunakannya juga, ini juga cukup berbahaya juga sebenarnya bagi kita. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengenal, sudah mengetahui hukumnya bahwa tato itu haram, ya jangan dipakailah tatonya. Walaupun sekarang jenis tato itu udah banyak sekali guys. Kalau kita baca-baca itu bukan hanya sekedar melukis tubuh saja, tetapi sudah ada tato kecantikan lah, tato apalah, banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, hindari saja yang seperti itu. Kita kembali saja kepada yang boleh-boleh saja dilakukan, karena tato sudah diharamkan di agama kita, yang gak usah kita memaksakan untuk kita harus pakai tato. Itu dari segi agama guys. Nah, bagaimana dari segi kesehatan? Saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau dari segi kesehatan guys, tato itu bisa mengakibatkan infeksi. Ya jelas dong, bisa besar sekali kemungkinan untuk infeksi, karena kita dalam membuat tato itu menggunakan logam, kemudian logam itu atau jarum ya, jarum itu ditusuk-tusukkan ke dalam kulit sampai menyentuh daging, kemudian dimasukkan tinta ke dalam kulit itu. Nah, itulah yang mengakibatkan kalau kita pakai tato itu rawan infeksi. Itu dari segi kesehatan. Yang kedua, itu alergi guys. Jadi kan jenis kulit itu kan jenisnya macam-macam. Jadi saat jarum ditusukkan, tinta dimasukkan. Nah, tinta ini kan belum tentu bisa sesuai langsung dengan darah.
karena di sana ada tetesan-tetesan tinta yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tinta itu akan mempengaruhi darah. Jadi tidak semua darah kita bisa menerima benda asing masuk ke dalam tubuh kita dengan begitu saja. Jangankan kita memasukkan tinta ke dalam tubuh, darah dengan darah saja itu belum tentu reaksinya bagus. Misalkan saat kita donor darah, itu tidak semua darah itu menerima, pasti akan ada efek-efek negatifnya. Alergi salah satu itu juga akan sangat mempengaruhi guys. Nah, apalagi kalau tinta itu udah jenisnya udah beda, tinta itu berasal dari zat kimia juga, itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh kita guys. Jadi bagi kalian yang mau berencana untuk memasang tato, perhatikan lagi dalam segi kesehatannya, perhatikan agamanya, sehingga jangan sampai nanti kalian menyesal saat kalian sudah melukis tubuh kalian dengan begitu indah, ternyata itu mempengaruhi kesehatan kalian. Yang ketiga guys, itu mampu membuat kita kesulitan untuk mendeteksi penyakit kulit guys. Jadi karena tinta-tinta dari tato tadi itu sudah menyamarkan warna kulit, sudah mempengaruhi warna kulit, sehingga dokter merasa kesulitan untuk memeriksa. Contoh, apabila kita punya tahi lalat atau apa yang berpotensi terhadap kanker atau tumor, nah karena tertutup oleh tinta-tinta tato tadi, itu akan mempengaruhi dokter mendeteksi penyakit yang ada di kulit. Jadi tato itu bisa mempengaruhi tingkat kesulitan dokter dalam memeriksa kesehatan kulit guys. Jadi cukup berbahaya. Nah, bagi kalian yang pecinta seni yang ingin membuat tato di tubuhnya, pikirkan lagi. Jangan sampai nanti setelah tato itu terbuat kalian menyesal. Dan yang keempat guys, itu paparan sinar matahari menyentuh kulit kita yang terkena tato itu bisa mengakibatkan iritasi guys. Karena kulit itu kan luka, jadi bekas-bekas jarum yang ditusukkan ke dalam kulit, kemudian ada tintanya di dalamnya, itu ada seperti bentuk-bentuk luka. Nah, kemudian apabila kena matahari langsung, itu bisa mengakibatkan iritasi, pedih, sakit, dan lain sebagainya. Jadi efeknya terhadap kesehatan juga sangat besar guys. Jadi tidak sebagus yang kalian pikirkan. Nah, berpikir lagi berulang kali sebelum kalian melukis tubuh kalian. Apalagi bagi kalian pekerja lapangan yang berkenaan langsung dengan sinar matahari, itu cukup membahayakan guys. Karena apa? Karena kalian akan setiap hari terbakar oleh sinar matahari, dan itu rasanya sangat perih sekali. Jadi pikirkan lagi, jangan kita mengambil keputusan kemudian semuanya menjadi sebuah penyesalan. Nah guys, jadi dari segi agama, tato itu memang diharamkan. Kemudian dari segi kesehatan juga tidak akan membuat kita jauh lebih sehat. Maka hindarilah, jangan dilakukan walaupun keputusan itu kembali kepada diri kalian. Lebih baik kalian melakukan kegiatan yang bermanfaat, karena tato itu juga tidak bermanfaat untuk kalian. Di agama Islam diharamkan karena memang tidak bermanfaat. Karena pertama kita menyakiti diri kita sendiri, karena ditusuk jarum itu sakit. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri guys. Kemudian kita memasukkan zat lain ke dalam tubuh yang mempengaruhi struktur tubuh juga. Jadi jangan dilakukan hal yang demikian. Itu saja video saya kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan
bagi teman-teman yang sekarang memiliki anak mulai remaja, mulai dewasa, ayo kita himbau anak kita untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, yang bagus. Kita kalau mereka membengkok, kita luruskan lagi, jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Itu saja kali ini guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.